Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Ajeng Kurnia Putri. Dalam beberapa menit ke depan kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Puluhan warga diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dan nasi kotak yang dibagikan di acara pengajian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu sore. Puskesmas Ciranjang, Kabupaten Cianjur mendadak ramai kedatangan puluhan warga yang didominasi anak-anak untuk mendapatkan perawatan medis Minggu sore hingga malam kemarin. Umumnya mereka mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan diare setelah menyantap nasi kotak pada acara pengajian di Kampung Babakan Jembatan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut Mariam, orang tua korban mengatakan, kondisi anaknya mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan di acara pengajian. Saat ini kondisinya sudah berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan tim medis Puskesmas Ciranjang. Sakit perut gitu ya, sakit perut, mama sakit perut kata anak saya tuh. Terus muntah terus-terusan. Habis makan resek muntah terus-terusan, kasih minum muntah gitu. Sementara itu menurut Brian Rizaldi, dokter Puskesmas Ciranjang, saat ini sebanyak 38 warga menjalani perawatan intensif di Puskesmas Ciranjang dan 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur. Untuk kebutuhan pemeriksaan, pihaknya telah menyita beberapa sampel makanan nasi kotak. Baik, tadi sekitar jam 8 kami mendapat laporan dari pihak desa bahwa ada kasus keracunan ya, dengan keluhan mual, muntah, mencret, pusing juga. Ya. Tadi ada berapa? Dan yang datang ke sini yang ke puskesmas kurang lebih 38 orang, mayoritas anak-anak usia 5 sampai 15 tahun. Ada juga dewasa 10 orang. Selain warga yang dirawat di puskesmas, diperkirakan ratusan warga lainnya mendapatkan perawatan medis di kantor desa setempat. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Pasca lepasnya 5 ekor buaya dari penangkaran di Cianjur, Jawa Barat akibat jebolnya tembok kolam. Hingga saat ini petugas sudah memastikan 5 ekor buaya tersebut dibawa tim BKSDA ke tempat penyelamatan hewan di wilayah Sukabumi. Petugas dari BKSDA, TNI, dan Polri serta Satpol PP Cianjur terus memantau perkembangan tempat penangkaran buaya di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Petugas juga ingin memastikan jika 80 ekor buaya yang berada di dalam penangkaran masih ada. Tidak hanya itu, lokasi kolam penangkaran buaya tersebut juga dipasangi garis polisi sebagai bentuk batas yang dinilai aman. Hingga saat ini petugas memastikan jika buaya yang lepas dari penangkaran hanya 5 ekor. 2 nyaris masuk permukiman warga dan 3 ekor buaya lainnya masih berada di sekitaran area penangkaran. Dari keterangan petugas menyebutkan 5 ekor buaya yang sempat lepas sudah diamankan dan dibawa ke tempat penyelamatan hewan di wilayah Sukabumi dengan kondisi masih hidup. Rencananya buaya-buaya tersebut akan dievakuasi ke tempat lain. Kami di sini dari rekan-rekan TNI, BKSDA, Satpol PP, dan didukung oleh stakeholder yang lainnya termasuk dinas terkait. Dan upaya-upaya yang kita laksanakan berkaitan dengan tadi jumlah dari buaya yang ada, itu jumlah buaya awalnya itu kurang lebih 80. Itu pun kita dari 80 itu kita tidak bisa memastikan bahwa itu jumlahnya plus minusnya berapa di dalam. Namun demikian yang kemarin yang lepas akibat cuaca yang buruk dan jebolnya kali di pinggir kolam penampungan sementara buaya itu hanya 5 ekor buaya. Dan 5 ekor buaya pada saat itu juga
kita melakukan upaya pencarian dan 5 ekor itu sudah kita amankan. Untuk mengantisipasi adanya buaya yang masih lepas, petugas melakukan penyisiran di seputar aliran sungai dan sawah. Dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Audisi Bintang Radio Republik Indonesia atau RRI Bandung masuk babak final pada hari Sabtu 5 Oktober malam kemarin yang digelar di Auditorium Lokantara RRI Bandung. Setelah melewati 3 tahapan seleksi, 10 peserta audisi terpilih melanjutkan ke babak final. Nampak salah seorang peserta unjuk bakat pada babak final Sabtu malam yang digelar di Gedung Lokantara RRI Bandung. Hadir para pendukung finalis memberikan dukungan dan semangatnya. Pada audisi Bintang Radio tahun ini nampak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari konsep acara yang mengikuti generasi muda saat ini. Hal itu diungkapkan Ketua Pelaksana Reta Primasari Putri. Menurutnya belum ada di audisi manapun konsep acara yang dibawa kekinian dan mengikuti Gen Z serta milenial. Ditambah lagi dengan puncak acara yang mengkolaborasikan antara musik pop dan koplo. Sebenarnya kita siapin finalisnya aja ya, karena kan memang mereka malam ini tuh harus perform habis-habisan untuk mendapatkan juara pertama supaya mereka bisa berangkat ke Surabaya untuk mewakili Bandung di tingkat nasional. Jadi kita kasih coaching klinik ya via Zoom, terus juga kita kasih technical meeting kira-kira gimana sih caranya untuk menyanyi yang baik, supaya mereka bisa on stage tanpa nervous, supaya mereka bisa olah vokal yang mumpuni ya, semacam itulah. Terus kita juga ada sedikit ngobrol-ngobrol sama juri, antara finalis dan jurinya, kira-kira apa aja sih ini untuk penilaiannya yang nanti akan dimulai pada saat final. Itu udah kita persiapkan semuanya, jadi insya Allah malam hari ini mereka akan tampil maksimal. Pada kesempatan tersebut hadir Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto. Dirinya mengaku senang karena audisi Bintang Radio RRI Bandung masih konsisten dan hadir sebagai wadah para talenta muda. Bahkan ia mengatakan audisi Bintang Radio RRI Bandung telah sukses menghadirkan para musisi ternama. Menyenangkan melihat generasi muda kita dalam performance itu ternyata akan semakin hari makin berkembang. Jadi kalau ini dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan kita, saya merasa bahwa ini lepas keberhasilan RRI memenuhi janjinya yang salah satu diantaranya adalah untuk mengembangkan musik Indonesia. Sementara itu, juara peserta pria favorit, Gazi Haidar membeberkan, untuk menuju final dirinya sudah mempersiapkan dengan maksimal. Siapannya mungkin udah cukup matang ya, karena kan kebetulan juga aku dikasih waktu sekitar 1 minggu buat latihan, buat kayak mempersiapkan buat acara hari ini lah. Dan mungkin alhamdulillah sekarang saya sudah benar-benar siap buat tampil di acara ini. Untuk perasaan campur aduk lah, jadi gugunya ada, PD-nya ada, takutnya ada, jadi semuanya ada lah. Karena kan ini juga first time gitu ya aku ikutan ajang kompetisi, dan alhamdulillah bisa sampai ke titik ini juga udah bersyukur banget. Tapi pasti bakal pengen lebih dari itu sih. Jadi rasanya bercampur aduk banget. Seperti diketahui, audisi Bintang Radio RRI Bandung merupakan ajang berbakat tertua di Indonesia. Bahkan sudah berhasil melahirkan musisi besar tanah air. Dan pada babak final 2024 ini, dari 10 finalis keluar 6 peserta sebagai pemenang. Dari jumlah tersebut, untuk 2 pemenang akan mewakili Jawa Barat di tingkat nasional yang digelar di Surabaya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Berita Inspira melaporkan. Informasi dari dunia pendidikan dan peringatan Hari Jantung Sedunia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.